Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini Febri Andau. Balik lagi kita di konten ngobras. Yeah. Oke, di konten ngobras kali ini gue bakal bahas sesuatu yang jadi keresahan gue lagi ya lagi-lagi. Kadang tuh kalau misalkan gue lagi sholat gitu ngerasa kayak kok susah banget sih dapat khusyuk tenang dalam sholat itu. Kadang ada aja pikiran yang suka tiba-tiba datang yang nggak dipikirin, tiba-tiba kita jadi mikirin dalam sholat itu. Entah kita bisa jadi lupa bacaan kita atau lupa rakaat kita gitu. Nah, kebetulan gue ada teman di sini yang dimana dia itu bikin satu karya tulis yang judulnya bagaimana sih cara khidmat atau khusyuk dalam sholat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin langsung aja gue bakal temen gue yang dia bakal ngebahas gimana sih cara khusyuk dalam sholat itu. Oke, sekarang gue udah sama teman gue di sini. Jujur gue ini baru ketemu lagi setelah terakhir tuh kapan kurban ya kita ketemu ya. Kurban. Ya udah lumayan ya. 2 bulan lah gue nggak ketemu gitu. Terakhir gue tuh ya cuma WA aja sama dia. Nah ini temen gue yang tadi gue kenalin, dia itu yang punya karya tulis yang tadi gue kasih tahu ke lu. Nah mungkin kita bakal kenalan dulu ya sama temen gue ini. Boleh langsung kenalan bang? Jadi gue yang memperkenalkan diri gue sendiri. Iyalah lu aja nggak usah gua. Gua Faisal Fahmi Al Hasani, dia temannya Febri yang memang kita sudah berteman lama. Sebenarnya kita berteman karena sering terlibat dalam kegiatan atau event gitu. Ya betul. Kita juga sering duduk bareng lah, sering diskusi bareng, sering nongkrong. Kita orangnya seneng nongkrong aja, seneng diskusi. Betul. Tapi ngomong-ngomong gimana kabarnya nih Bang Febri? Alhamdulillah sih kemarin malah lagi sakit pak kita. Bang Febri nggak nanya kabar saya. Ya sebenarnya kan kita udah tahu lah ngelihat dari status ente juga gitu kan. Yang penting mah ente sehat udah pokoknya kita seneng gitu. Alhamdulillah. Nah kebetulan kan di sini gue baru bikin akun YouTube nih yang gue bakal ngebahas konten-konten banyak lah gitu. Contohnya yang kayak subscriber baru 40 itu. Iya. Nanti kalau udah 3 juta sub kan kita nggak manggil ente gitu aja udah ya. Akhirnya nggak bisa kenal ya. Iyalah. Tapi nggak apa-apa kita mencoba membangun. Itu. Karya, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih pembahasan kali ini buat teman-teman. Jadi kan tadi kita udah ada intro tuh kita bakal bahas apa gitu kan. Nah kebetulan dari keresahan gue ini sebenarnya dari karya tulis yang lu punya tuh sedikit ngejawab lah. Cuma kan gue mungkin agak lupa ya buat ngejelasin gitu. Mending langsung dari lu nya aja gitu lah yang ngejelasin sini. Gimana jadi, tuh Pak? Jadi tentang apa tuh? Keresahan gue itu kadang kalau gue lagi sholat tuh kadang suka ada ya kekhawatiran nih sholat gue khusyuk nggak sih gitu. Sekarang juga kalau lagi sholat tuh nggak jarang lah misalkan kayak ada pikiran gitu yang tiba-tiba datang gitulah. Nggak tahu wangsit nggak tahu apa kan gitu. Cuma datangnya pas sholat pak gitu maksudnya kita bingungnya. Lagi nggak sholat enggak gitu. Itu kayak contoh misalkan gue lagi nggak sholat gue nggak pernah mikirin tuh remote TV di mana gitu kan. Cuma pas sholat tuh tiba-tiba tadi remote TV gue taruh mana ya? Dan kenapa harus remote TV lagi kan? Itu hal-hal yang nggak penting gitu kan. Gitu, padahal. Nah, makanya gue pengen nanya, kalau gue lagi sholat terus kepikiran begitu tuh sholat gue tuh khusyuk apa enggak sih gitu kan? Nah, sebenarnya ada hal yang lebih mendasar daripada apa ya seputar mempertanyakan sholat khusyuk atau apa enggak gitu. Ya. Tapi yang lebih mendasar tuh gini. Masalahnya kan masalah diksi khusyuk ini kan. Bagaimana cara kita tadi mengenalkan atau memahami lah gitu, tadi maksud daripada kalimat khusyuk atau kata khusyuk itu. Ya. Karena kan memang sholat itu kan tadilah harus kita kerjakan dengan khusyuk gitu ya. Betul. Nah masalahnya kata khusyuk ini memang banyak orang yang mungkin menganggap salah persepsi. Salah persepsi gimana ya? Jadi menganggap khusyuk itu sebagai sholat yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah top level dalam keimanan. Maksudnya gitu. Kayak nabi gitu, cuma bisa diraih sama para nabi misal gitu. Jadi seakan-akan kita tuh sulit untuk sholat khusyuk gitu. Iya benar sih, kadang gue suka mikir gitu. Betul. Makanya gue bikin karya ingin mengajak teman-teman semua gitu ya, pembaca karya-karya gue tuh untuk mengajak kita lebih berpikir sebenarnya bagaimana sih cara memandang khusyuk itu gitu, cara memahami khusyuk itu. Ya. Gitu. Nah jadi khusyuk itu tadilah kan hal yang seakan-akan sulit dicapai gitu kan, sulit untuk diraih. Bagi kita memang yang tadi kita menganggap kita ini bukan level orang yang soleh gitu. Kayaknya itu susah gitu. Betul. Kayaknya gua sholat itu selalu mikirin apa tadi yang mesti lu bilang kan. Remote TV. Kenapa kalau gua sholat mikirin remote TV, mikirin apa gitu. Nah masalahnya di sini adalah yang paling mendasar. Masalahnya kenapa lu bisa ketika sholat memikirkan sesuatu? Iya sih. Kenapa? Karena ada hal paling mendasar. Karena lu punya pikiran. Iya sih, kalau nggak pikiran gila kan berarti. Nah kalau lu sholat ya? Mau sholat lu nggak
mikirin apa-apa, kosong ya lu nggak punya pikiran namanya di situ kan. Berarti sama dengan gila. Sama dengan gila. Nah, sekarang pertanyaannya ketika sholat aja kan syaratnya orang yang sadar, Ya, orang yang memiliki akal. orang yang memiliki kesadaran, berarti yang bisa berpikir. Ya. Makanya kalau sholat itu sebenarnya hal yang nggak mungkin lu sholat itu nggak mikirin apa-apa, kecuali lu memang nggak punya pikiran. Jadi kalau gua sholat terus gua kadang tiba-tiba kepikiran suatu hal itu gimana tuh maksudnya? Ya itu hal yang wajar. Wajar, Karena tadi lu berarti punya pikiran. Nah pertanyaannya bagaimana menggiring pikiran kita agar sejalan dengan sholat kita. Biar fokus sama apa yang lagi kita lakuin apa yang maksudnya. kita lakuin. Right. Tadi karena sholat itu adalah perbuatan orang yang sadar. Sadar. Nah makanya kalimat husu ini gua kutip ada ayat yang mengatakan di Quran surat An-Nisa ayat 43. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan. Nah dari ayat ini, oh ternyata sholat itu harus mengerti apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan. Dan jangan sholat dalam keadaan yang mabuk. Karena mabuk itu kan secara esensi orang yang tidak sadar atas apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Ya, orang gitu mabuk ya. kan nggak sadar dong. Betul. Lu ngelakuin apa, lu berbuat apa, karena mabuk itu menghilangkan kesadaran. Lagi hilang kesadaran dia soalnya. Nah, I'm drunk. You're drunk. Everybody's drunk. berarti kan diksi makna terbaliknya. Berarti kalau sholat itu harus dalam keadaan yang Sadar. sehingga lu mengerti apa yang lu ucapkan dan apa yang lu Kerjakan. Nah, maka esensi husu menurut gua itu adalah ketika kita sholat, kita sadar loh apa yang kita baca gitu. Ya, misalkan kita baca Quran surat Al-Fatihah. Ya. Itu kita memahami makna Quran yang ayat yang kita baca. Jadi kita terlarut, pikiran kita fokus nanti sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi si pikiran nggak bakal kemana-mana. Nggak bakal kemana-mana, lu nggak bakal pikiran lu nggak bakal terdistract dengan itu. Karena kita tahu apa yang kita lakuin. Betul. Apalagi kayak kalimat yang gue bilang sholat itu harus dalam keadaan yang sadar. Jadi nggak mungkin lah ada seseorang sholat itu bener-bener nggak mikirin apa-apa, nggak mungkin. Karena pasti ada kemungkinannya. Ada kemungkinan, karena kita punya pikiran. Dan sadar kan salah satu ya syarat dari sholat itu sendiri gitu ya. Nah sekarang gini pertanyaannya, kalau memang menurut orang sholat itu fokus, nggak mikirin apa-apa. Ya. Sekarang begini, para sahabat kita lihat ya dalam kisah-kisah sirah, dalam kisah-kisah lain diriwayatkan atau diceritakan para sahabat, para nabi, bahkan para Nabi Muhammad sendiri bahkan sholat itu kalau sholat panjang dan nangis. Iya. Nangis itu kan ekspresi ya. Ekspresi dari apa? Dari hasil pikiran. Dari hasil pikiran. Iya, kan? betul. Berarti sholatnya Rasul jalan dengan pikirannya kan. Berarti pikirannya itu bermain di situ. Lagi aktif berpikir. Betul, gitu kan. Nggak berarti sholat itu nggak mikirin apa-apa. Bukan kosong ya berarti. Bukan kosong ya. Contoh gini, misalkan lu sholat terus lu paham arti yang lu baca. Kebetulan arti yang lu baca itu misalkan menggambarkan tentang hari kiamat misalkan. Ya, kengerian hari kiamat. Tentang apalah, tentang kematian. Make sense enggak? Sahabat atau Rasul sampai nangis gitu. Sampai nangis. Make sense sih, karena kan memang itu yang memang akan menghasilkan ekspresi dia sedih. Betul. Gitu maksudnya. Nah maka menurut gua tadi khusyuk dalam sholat itu ya lu paham apa yang lu ucapkan dan apa yang lu kerjakan. Nah makanya kalau kita mau sholatnya khusyuk, berarti kita harus paham lah apa yang kita ucapkan. Kita harus membacalah arti-arti setiap bacaan yang kita ucapkan dalam sholat. Contoh iftitah ya. Kalau kita sholat pakai iftitah kan ada banyak lah versinya. Lu mau kayak mana ya terserah lah. Nah kita harus paham makna iftitah yang kita baca. Jadi ketika kita membaca iftitah, kita menghayati maknanya. Bukan cuma sekedar baca selesai. Kenapa? Karena sebenarnya di situ esensi kita sholat masalahnya kan. Betul. Dan juga ketika kita cuma baca tapi nggak tahu artinya, itu yang bakal memungkinkan pikiran-pikiran lain masuk. Betul. Gitu, itu yang memungkinkan pikiran-pikiran lain tadi masuk. Iya. Jadi mungkin ketika selama ini gua sholat terus gua bisa ada pikiran yang lain masuk itu, mungkin gua yang nggak tahu bacaannya ataupun lagi lupa sama apa yang gua baca gitu. Bisa jadi. Jadi intinya karya tulis gua tuh tadi membahas soal bagaimana sih memahami sedikit memahami atau merubah cara pandang kita tentang sholat khusyuk itu ternyata bisa dan nggak seberat mungkin atau yang di gambaran kita gitu ya. Enggak, kita pun bisa lah mendapatkan khusyuk dalam sholat itu. Asal syaratnya tadi. Iya. Kita paham, kita ngerti apa yang kita
ucapkan apa yang kita kerjakan. Karena setiap sholat itu kan punya makna. Betul. Lu sujud kenapa lu bersujud? Ya, Kan? ada Itu kan punya esensinya pemaknaan, gitu ada ya. esensi. Lu takbir, lu sedang mengagungkan siapa dalam kalimat takbir Dengan lu? posisi yang seperti itu Dengan posisi dan bacaan seperti yang itu. kita baca, itu relate kan Relate maksudnya gitu. maksudnya gitu kan. Terus dengan iftitah misalkan itu kan artinya dalam banget bro kalau lu paham Iya. gitu kan. Nah, Terus al-fatihah gimana lu di situ memohon minta pertolongan gitu kan kepada Allah. kita jalan yang lurus juga gitu, Betul. petunjuk. Apalagi ditambah dengan surat-surat yang memang surat itu relate dalam kehidupan lu kan. Yang kita memang sengaja hafal itu surat, kita betul. pengen baca dalam sholat gitu ya. Makanya kita juga haruslah sedikit-sedikit menambah hafalan-hafalan ayat. You ready? Yes. Betul. Contoh misalkan hafalan-hafalan ayat yang memang ayat itu bakal relate gitu dengan kehidupan kita. Itulah atau doa-doa isinya. Banyak ya dalam ayat-ayat yang isinya itu penuh dengan doa-doa. Ya. Itu bisa kita hafal. Jadi biar bisa menambah kehusuan dalam sholat kita. Okay. Terus kalau misalkan ya terakhir. Oke. Kalau untuk kesimpulan atau tips atau ya saran lah gitu buat maksudnya teman-teman di luar sana yang tadi masih ngalamin kayak gitu, apakah cuma lu cukup cari tahu arti dalam bacaan sholat yang lu baca terus lu memaknai cukup di situ atau ada saran lagi nih? Untuk awal ya kita bisa mencoba itulah. Menurut itu menjadi menjadi langkah awal lah. Langkah awal kita untuk tadi bisa membuat sholat kita jadi lebih khusyuk tadi. Sholat kita lagi jadi sejalan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Jadi ucapan kita, pikiran kita, hati kita itu sejalan, Selaras. Nah itu yang disebut khusyuk. Ternyata cukup simpel ya khusyuk Simpel kan? itu. Berarti kan lu cukup tadi menghafal arti-arti doa. Cuma dalam masalahnya bacaan sholat. Nah masalahnya mau atau enggak kita menghafal. Betul. Ya mungkin tadi ya dari pembahasan singkat tadi dari teman gua Faisal ini ya mungkin cukup menjawab apa yang jadi keresahan gua gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman tadi ngalamin apa yang gua alamin juga ya sebenarnya cukup simpel gitu loh. Artinya khusyuk itu ternyata nggak seribet atau sesulit yang untuk diraih gitu. Betul. Jadi kita pun bisa lah gitu. Syaratnya cuma satu, kita mau nggak tuh cari tahu, menghafal gitu. Maksudnya kan ya sholat itu kan ibadah yang setiap hari kita lakukan gitu kan. Betul banget. Mestinya tuh kita cari tahu lah. Kalau misalkan kita mau mau melamar kerja aja kita minimal cari tahu tentang perusahaan yang mau kita lamar kan gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya cukup simpel, betul cukup simpel. Intinya tadi mau ya. Mau. Sebenarnya kalau udah nggak mau ya bakal sulit. Ya mau gimana juga. Karena itu kan ya syarat untuk hidup juga sih sebenarnya kalau mau itu. Lo mau makan ya lo harus berusaha nyari makan misalkan gitu. Ya mungkin tadi ya udah kita bahas semua tuh ya tentang khusyuk dalam sholat. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada keresahan atau kebingungan apalagi soal ya bisa macem-macem lah karena kita bakal bahas apapun di konten gue yang ngobras ini. Jadi makasih banget nih buat temen gue di sini Faisal yang udah mau sedikit menyampaikan opininya tentang tadi kekhusyuan dalam sholat itu. Thank you banget, mudah-mudahan bermanfaat juga buat gue juga dan khususnya dan umumnya buat teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat gitu kan. subscriber yang 40 orang ya. Iya betul. 40 juga nggak tahu itu kan hidup semua atau fake account gitu. Tapi tadi apapun harus disyukuri lah. Betul, harus disyukuri lah. Betul. Mudah-mudahan kan ini bisa jadi 3 juta subscriber ya. Betul. Nanti ngundang siapa? Insya Abdul Allah Somad. Ustadz Abdul Somad. Kalau kita doakan siapa tahu diijabah gitu kan. Sama gue pengen ngundang ini si Bill Gates sebenarnya. Bill Gates. Cuma nanti. Nah, bagus. Udah mungkin itu aja lah kalau pembahasan kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini. Gua Febriandau, hujat boleh, report jangan.